Jadi saya pengen menanam apa yang saya makan. Tanpa disadari mungkin seminggu bisa hanya 2-3 kali lah saya belanja ke tukang sayur ya. Saya pasti butuh pupuk. Setelah saya mempelajari tentang pupuk, akhirnya kita tahu pupuk itu bisa kita olah sendiri. Walaupun kompos itu sebenarnya bukan pupuk, tapi dia pembenah tanah. Jadi memang setiap hari saya akan menyiapkan wadah, memisahkan sampah organik saya, kemudian saya lakukan pengomposan itu paling 1 menit ya, sebentar sebenarnya. Kalau pengen menghasilkan apa yang kita makan, ngompos dulu deh gitu. Oh, Sabahul khair, wasurur wanur. Selamat pagi tanamanku. Cantik sekali kamu sayang. Sayangku, wah jeruknya nih udah bisa beberapa nih bisa dipetik. Cabe. Kamu yang subur ya cabe, karena aku suka mengkonsumsi kamu. Ini halaman saya jadiin kebun. Konsep kebun saya itu keseimbangan dan kemudahan. Jadi seimbang di sini artinya saya nggak hanya menanam satu jenis tanaman, tapi beragam biar terjadi keseimbangan ekosistem ya. Jadi kalau kita hanya menanam satu tanaman aja tuh biasanya hama lebih cepat menyerang. Berkebun itu healing ya bagi saya ya, karena setelah pagi habis beribadah, kita pagi-pagi menikmati pagi, kadang kita bikin minuman, terus duduk bersantai mencari inspirasi mau ngapain lagi nih hari ini gitu ya. Nah, itu saya biasanya melihat tanaman saya seperti itu, berinteraksi juga dengan tanaman saya, selalu bilang tumbuh subur ya gitu loh. Saya ngerasa teman gitu, saya ngerasa tanaman saya itu teman saya. Wah, terus nih, pengen minum air kelapa nih, seger nih kayaknya saya panen. Kalau saya berkebun sebenarnya sejak kecil ya, karena ayah saya ini kan punya kebun. Saya dari Kepulauan Riau, jadi saya di Kepulauan Riau, jadi kita punya lahan kebun, macam-macam tuh ayah nanam buah dan lain sebagainya ya. Nah, saya sering ikut, jadi ya dari situ kan karena dari kecil diperkenalkan dengan tanaman, berkebun, jadi saya suka.
Jadi saya pengen menanam apa yang saya makan. Kayak saya misalnya ya butuh kelapa gitu seger, aduh tiba-tiba panas gitu pengen kelapa, saya bisa petik sendiri. Jadi saya bisa menikmati kelapa tanpa saya harus keluar rumah, tanpa saya harus ngeluarin uang lagi. Kemudian saya pengen cabai, pengen masak, kadang-kadang kita juga pengen mie instan ya kan, mie instan campur bayam Brazil, kita nggak perlu beli sayuran lagi, yang biasa mungkin sayur sawit. Tapi tanpa disadari mungkin seminggu bisa hanya 2-3 kali lah saya belanja ke tukang sayur ya. Wah, seger nih. Bikin es buah campur buah naga sama tape. Mantap sekali. Nah, kelapa tua nih bisa buat masak kari okra. Wah, sini aja deh lebih ringan. Kalau awal-awal saya memang menanam pasti di tanah ya, karena kita mengenalnya seperti itu. Dulu kita nggak mengenal menanam bagaimana menanam tanpa media tanah gitu kan. Setelah saya resign dari pekerjaan saya sebelumnya, saya mengenal tanaman menanam tanpa tanah yaitu hidroponik. Tapi ketika saya mempelajari tentang dunia pupuk ya, pupuk organik gitu, saya coba memadukan antara tanaman yang menggunakan air dengan ada sumbunya juga, kemudian medianya tetap media organik yaitu dengan tanah. Nah, jadi saya memadukan tuh antara media tanamnya organik dengan air. Saya udah coba itu dan saya aplikasikan di kebun saya, menanam dengan sistem kapiler tapi medianya tetap tanah. Jadi perpaduan antara hidroponik dan yang organik gitu ya. Saya juga belajar tentang aquaponik sedikit. Dan bagi saya yang paling saya senang ya nanam dengan perpaduan antara organik dan sistem menggunakan air. Jadi tetap medianya organik, tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi kita ambil sedikit dari ilmunya hidroponik, kita ambil banyak dari yang organik seperti itu. Daunnya kayaknya layu nih, berarti airnya habis nih kayaknya. Airnya udah berkurang.
memang saya menanam dengan konsep yang saya bisa tinggalin juga gitu ya. Walaupun ada yang memang saya di pot-pot biasa, tapi ada yang memang saya bikin pot itu bisa ditinggalin untuk jangka waktu beberapa hari atau bisa seminggu, itu dengan sistem safe watering pot gitu ya. Nah ini saya nyebutnya hydroclay pot ya, karena sumbunya menggunakan tanah liat. Jadi ini bisa menyerap air ya, jadi bisa disimpan air di sini. Kemudian sumbunya akan menyerap air untuk akar mendapatkan air dan memberikan nutrisi pada tanaman, sehingga pot ini bisa saya tinggal untuk jangka waktu ya seminggu itu aman. Karena saya berkebun, saya pasti butuh pupuk. Pupuk itu setelah saya mempelajari tentang pupuk, akhirnya kita tahu pupuk itu bisa kita olah sendiri. Walaupun kompos itu sebenarnya bukan pupuk, tapi dia pembenah tanah. Artinya yang kita perbaiki adalah tanahnya. Kalau tanah sehat, maka apapun yang kita tanam itu akan tumbuh. Seperti itu. Jadi yang kita perbaiki itu tanahnya dulu. Nah, jadi ketika kita mempelajari hal itu, ternyata kita bisa mengolah sendiri nih kompos. Akhirnya saya melakukan kompos. Pertama memang butuh buat tanaman saya menjadi subur, kemudian butuh supaya apa yang saya makan tidak dibuang. Jadi saya mencari keberkahan sih di situ, mencari keberkahan Tuhan di situ, supaya saya tidak lagi membuang apa yang saya makan. Jadi saya merasa itu sebuah kebutuhan dan kenikmatan ya. Jadi memang setiap hari saya akan menyiapkan wadah untuk memisahkan sampah organik saya. Kemudian saya lakukan pengomposan, itu paling 1 menit ya, sebentar sebenarnya. Mengompos itu sebentar. Jadi kalaupun kita malas mengaduk-ngaduk dan lain sebagainya, nggak perlu, asalkan kita tahu caranya yang tepat, bagaimana kebutuhan mikroorganisme itu bekerja, maka kita akan mudah mengompos, itu mudah. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita membuat kompos dengan menggunakan clay composter. Yang pertama yang harus dilakukan, paling bawah dari komposter ini harus selalu bahan organik karbon ya, seperti ini, atau yang kita sebut sampah kering ya, yang sifatnya kering harus selalu paling bawah. Tujuannya apa? Karena kita ingin membuat kompos padat, jadi bagian paling bawah ini buat meresap cairan atau air yang biasanya keluar dari sampah yang warna hijau ya, sampah nitrogen. Kalau kita punya sampah banyak seperti ini, kita nggak boleh masukin sekaligus ke dalam wadah komposter yang sebesar ini. Jadi harus dibikin lapis per lapis. Jadi seperti membuat kue lapis, kemudian di atasnya lagi adalah sampah kering ya, atau bahan organik karbon seperti ini ya, sekam. Saya bikinnya sudah dicampur, yaitu sekam bakar dan sekam mentah, kemudian ada kokopit, ada juga pupuk kandangnya. Tujuannya apa? Agar ketika membuat media tanam, kita hanya tinggal menambahkan tanah saja. Ini komposter atau bioaktivator ya. Jadi saya memang khawatir mengenai akibat dari sampah yang udah sangat menumpuk, menggunung. Jadi kalau seandainya kita bisa mengolah sendiri, itu sangat-sangat mengurangi tumpukan sampah. Karena saya sendiri pun dengan makan saya, sampah yang saya keluarkan, itu mungkin sekitar 1 hari anggaplah 500 gram aja ya sampah, karena kita masak. Itu 500 gram, dikali anggaplah 20 hari aja, itu sudah berapa kan?
sudah sekitar 10 kilo lah ya. Nah, bayangin kalau misalnya 10 kilo dikali 1 tahun udah berapa. Jadi sudah sangat mengurangi sampah yang menumpuk. Itu kalau baru kita sendiri. Kalau misalnya di dalam satu RT sudah melakukan hal itu gitu kan, lingkungan yang kecil aja lah gitu kan, berarti banyak sekali yang bisa sebenarnya. Indonesia pasti bisa sih, yang penting kita memang pelan-pelan punya kesadaran tentang hal itu. Proses pengomposan ini akan dipanen sekitar 3 minggu, paling cepatnya 3 minggu, 3-6 minggu lah ya, itu sudah bisa jadi kompos. Selamat siang ibu-ibu, semoga sehat semua ya. Hari ini kita ngumpul di rumah saya untuk belajar tentang kompos ya. Jadi ibu-ibu, alam itu sebenarnya tidak menghasilkan sampah, karena apapun yang dihasilkan alam ketika kembali lagi dia akan menjadi pupuk buat menghidupkan alam itu sendiri ya. Jadi misalnya ini, ketika kita mengambil sesuatu dari alam, misalnya kita mencabut atau memanen sereh. Nah, ini sisanya ini ketika kita kembalikan ke tanah dia akan hancur dan itu akan terjadi menjadi makanan bagi bakteri atau kehidupan yang ada di tanah gitu ya. Jadi tidak ada yang tersisa ketika alam menghasilkan satu, misalnya daun ketika dia kembali ke tanah dia akan hancur. Dia akan menjadi makanan bagi kehidupan di tanah seperti itu. Karena saya merasakan manfaat dari mengompos, jadi saya ingin berbagi ilmu yang saya peroleh. Pertama, saya pengen ibu-ibu lebih paham tentang mengompos, karena kan ibu-ibu yang masak nih. Ibu-ibu yang mengatur atau mengolah apa yang baik untuk keluarganya. Jadi saya pengen ibu-ibu lebih bisa memanfaatkan apa yang dia olah nih. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia, apalagi berakhir di tempat pembuangan akhir ya. Dengan demikian kita membantu untuk mengurangi dampak dari semakin menumpuknya sampah di TPA. Sekarang kita mau panen, enaknya punya kebun ya ini, pengen masak tinggal petik. Ambilnya sesuai kebutuhan aja, nggak usah terlalu berlebihan, karena nanti kalau berlebihan jadi dibuang sayang, walaupun masuknya ke komposter juga, tapi ya lebih baik kan di stok buat besok-besoknya lagi ya. Saya mau ambil bayam Brazil dulu sedikit. Ini bayam Brazil, ini biasanya bisa ditumis atau dimasak bening. Manfaat berkebun ya, pertama yang saya rasakan itu kita mengurangi belanja pastinya kan, belanja sayur, mungkin belanja seperti cabai gitu ya, apalagi saya senang pedes gitu kan, tiba-tiba malam-malam pengen masak terus kehabisan stok cabai, ternyata di halaman sendiri kita bisa ambil. Jadi tentu kita bisa mengurangi belanja kebutuhan tentang sayuran dan buah-buahan yang bisa kita tanam lah gitu. Halaman ini ternyata cocoknya jeruk gitu kan. Jadi kayak jeruk seperti ini nih.
Ini kan jarang di apa tukang sayur yang jeruk lemon kasturi ya atau lemon cuy gitu kan. Itu saya suka banget tuh sambal. Jadi manfaatnya tuh apa ya? Saya merasa bisa lebih menikmati makanan saya gitu loh. Untuk teman-teman yang mungkin di rumah bingung mau ngapain, terus bingung cari kerjaan apa, mulai deh tanam dulu. Karena kalau kita menanam, itu pasti kita akan menerima hasilnya, seperti itu. Jadi walaupun sedikit lama-lama tanpa disadari itu akan sangat memenuhi kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan soal makan ya, tapi kebutuhan batin kita itu terpenuhi karena kita merasa sangat bersyukur. Kita sangat menghargai dengan apa yang kita tanam itu. Kadang-kadang sampai tidak mau menyisakan daun-daun yang memang bisa dimakan gitu. Beda dengan kalau kita beli. Terus kalau ngompos kita memang harus ya, udah harus lah Indonesia ini. Karena kalau kita ngelihat tumpukan sampah di TPA itu sudah sangat memprihatinkan. Gitu ya, apalagi kalau saya rasakan sendiri nih, kita di perumahan nih ada TPS, itu ngerasa udaranya nggak enak kalau malam hari gitu. Bagaimana kalau kita jangan egois dengan menyerahkan sampah kita ke orang lain, tapi kita coba dengan kita mengolah sendiri sehingga kita mendapat keberkahan dari apa yang kita diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan memberikan kita rezeki makan, tidak satu pun yang tersisa. Artinya tidak kita buang ke tempat pembuangan akhir, kita kembalikan lagi ke tanah. Jadi kan itulah letak keberkahan dari menanam dan mengompos seperti itu.